Anda kembali di Kabar Pagi pemirsa, 10 jenazah korban meledaknya kapal tanker MT Federal 2 sudah diserahkan pihak Rumah Sakit Bayangkara Batam pada pihak keluarga. Dari hasil otopsi, para korban meninggal akibat luka bakar. Setelah melakukan otopsi terhadap 10 jenazah korban meledaknya kapal tanker MT Federal 2 yang dalam pengerjaan perbaikan di PT ASL Shipyard Indonesia, Tanjung Uncang, Batam, Rumah Sakit Bayangkara Polda, Kepulauan Riau menyerahkan jenazah korban kepada keluarga untuk dipulangkan ke rumah duka. Dari 10, 2 korban akan dimakamkan di Batam. Sedangkan 8 korban lainnya dibawa keluarga ke kampung halamannya, yakni di Pekanbaru Riau, Medan, dan Palembang. Kabid Dokes Polda Kepri, M. Zakir mengatakan, hasil otopsi terhadap para korban menyebutkan para korban meninggal akibat luka bakar identik. Diserahkannya 10 korban, maka saat ini tidak ada lagi jenazah korban meninggal di Rumah Sakit Bayangkara. Saat ini 21 korban luka akibat peristiwa tersebut. 5 diantaranya masih dalam kondisi kritis dan dirawat di Rumah Sakit Mutiara Aini, Batu Aji, Batam. Terus. Chandra Edi Saputra Pasaribu juga sudah koordinasi ya dengan baik siap. Sementara itu, korban tewas ledakan kapal tanker Federal 2 bertambah. Korban luka ledakan kapal tanker Federal 2 masih mendapatkan perawatan medis di ruang ICU Rumah Sakit Mutiara Aini. Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyang Haris Pratamuar, mengunjungi 11 korban yang saat ini masih mendapatkan perawatan di ICU Rumah Sakit Mutiara Aini. Dari 11 korban luka, 5 diantaranya dalam kondisi kritis dengan luka bakar 80%. Pihak rumah sakit menerjunkan sejumlah dokter spesialis untuk menangani para korban kritis. Selain itu, 6 korban luka ringan juga masih mendapatkan observasi dari tim dokter rumah sakit. Jika observasi menunjukkan hasil yang baik, maka mereka akan segera dipulangkan. ini sih sudah rawat bersama dengan beberapa dokter. Udah ada ya. Di situ mungkin hanya hidrokarbonnya. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru mengenai penyelidikan dan kondisi para korban dalam ledakan kapal di galangan kapal Kota Batam, kita akan terhubung dengan reporter TV One Alboin Hieronimus yang saat ini sudah berada di lokasi. Selamat pagi Alboin, silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat pagi. Pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa kejadian yang menimpa kapal MT Federal di Tanjung Uncang kemarin telah mengakibatkan puluhan korban setelah kejadian itu, dan hingga pada saat ini sejumlah korban masih dirawat di beberapa rumah sakit di Kota Batam. Dan kabar terbaru yang kami laporkan adalah bahwa 1 orang telah kembali meninggal di Rumah Sakit Mutiara Aini, sehingga total korban yang meninggal saat ini setelah ledakan itu adalah mencapai 11 orang yang sebelumnya dinyatakan 10 orang. Namun dengan bertambahnya 1 orang, korban yang meninggal itu bernama Andreas Areva, dinyatakan meninggal kemarin sore sekitar pukul 14.30, dan setelah kemarin dinyatakan meninggal, kemudian korban tersebut langsung dibawa ke rumah sakit
Polda Kepri untuk menjalani proses otopsi. Dan hingga saat ini masih ada sekitar 4 orang lagi dirawat dalam ruang ICU di rumah sakit ini, dan juga ada sekitar 6 orang lagi yang masih dalam perawatan tapi dalam keadaan kondisi yang baik dan tidak mengalami luka ringan. Dan juga ada beberapa korban lagi di rumah sakit Gerah Hermin dengan kondisi tidak luka berat begitu. Dan hingga saat ini kami sampaikan juga bahwa penyelidikan yang dilakukan saat ini kepolisian Polresta Barelang masih memeriksa sekitar 6 sampai 9 orang yang diduga mengetahui kejadian pada saat kapal terbakar begitu. Dan kami perbarui informasi bahwa kejadian ini terjadi pada hari Rabu sekitar pukul 4 pagi. Dan kejadian itu terjadi saat mereka sedang bekerja di dalam lambung kapal MT Federal 2, dan kami belum bisa menyampaikan seperti apa kronologis kejadian tersebut. Begitu, kami kembalikan ke studio. Ya, Alboin tadi menyebutkan bahwa sudah ada beberapa saksi yang diperiksa oleh pihak kepolisian. Boleh dijelaskan sedikit siapa saja saksi-saksi yang telah diperiksa, Alboin? Informasi yang kami dapatkan itu adalah saksi dari Subkon pekerja galangan kapal dan juga dari staf PT ASL. Demikian. Ya, Alboin, untuk sementara bagi para korban yang masih dirawat di rumah sakit, begitu apa saja penanganan yang telah dilakukan? Ya, kemarin pada saat kami peninjauan di sana itu perawatan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit memberikan sejumlah fasilitas kesehatan. Dan karena kondisi 4 orang yang berada di dalam ruang ICU itu cukup mendapat perhatian dari dokter di sana, dan beberapa dokter dari berbagai ahli juga disiapkan di sana untuk mengetahui perkembangan para korban kritis tersebut. Begitu. Ya, Alboin, terkait dengan perkembangan terkini mengenai penyelidikan, apakah memang sudah ada keterangan resmi begitu mengenai penyebab ledakan? Ya, sampai saat ini kami memang belum mendapatkan resmi dari pihak kepolisian karena masih dalam tahap penyelidikan. Dan sementara ini kami juga belum bisa mendapatkan secara rinci daripada pihak manajemen PT ASL. Demikian, Pak. Ya, Alboin, terkait dengan ledakan yang terjadi beberapa waktu lalu di galangan kapal ini, apakah berdampak terhadap aktivitas di sana? Ya, sejauh yang kami pantau kemarin, pekerjaan tetap ada, tapi untuk khusus di lokasi kejadian tersebut, yaitu di kapal Federal 2, itu sudah diberhentikan, namun untuk aktivitas pekerjaan lain masih tetap berjalan seperti biasa. Baik, terima Demikian. kasih Alboin melaporkan langsung dari Batam, Kepulauan Riau. Terima kasih, selamat bertugas kembali.